hambanya Pendeta John menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Sebagaimana pujian yang baru saja kami nyanyikan Tuhan, Bapa sangat besar anugerah-Mu, anugerah Allah di dalam kehidupan kami, dan juga secara khusus anugerah keselamatan itu. Saat ini hamba-Mu dan kami semua sudah siap membaca, merenungkan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika hamba-Mu berbicara, bahkan ketika kami semua mendengarkan firman ini, kami dapat mengertinya, dan hamba-Mu juga dapat menjelaskan sesuai dengan kehendak Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menyerahkan kebenaran firman Allah yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kepada kita untuk membuka dari Mazmur nomor 65. Mazmur nomor 65. Saya akan membacakan tidak semua Mazmur ini, saudara, tetapi ada beberapa bagian Alkitab yang akan saya bacakan untuk saudara. Mazmur 65, saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Bagimulah puji-pujian di Sion ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nasar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu datang semua yang hidup. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Ayat yang ke-6. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini tema khotbah saya adalah Sola Gratia. Sepanjang bulan reformasi gereja, bulan Oktober ini, kita banyak mendengarkan istilah ini, sola, sola, sola. Sola Gratia adalah salah satu dari 5 sola yang kita kenal dengan sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Dan ini merupakan rangkuman kepercayaan dari para pelopor dasar reformasi Kristen Protestan yang kita kenal beberapa ratus tahun yang lalu di abad yang ke-16. Istilah ini bagi kita, bagi banyak orang yang secara khusus banyak terlibat di dalam pelayanan, tidak asing, saudara. Sola, sola gratia. Hari ini kita akan belajar secara khusus, saudara, sola gratia. Sola gratia ini berasal dari bahasa Latin, dari 2 kata. Sola yang artinya hanya saja. Gratia yang artinya grace, anugerah. Dan anugerah di dalam bahasa Yunani adalah charis, yang berarti apa, saudara? Pemberian, kemurahan hati, karunia. Bahkan juga bisa diartikan sebagai ucapan syukur atau bersyukur. Tetapi tidak boleh kita sangkali, saudara, sebenarnya arti kata sola gratia dan beberapa sola yang lain mempunyai pengertian tentang keadaan gereja
yang dirindukan oleh Martin Luther dan kawan-kawan. Perubahan-perubahan yang terjadi, yang mereka inginkan terjadi atas gereja. Dan secara khusus saudara, sola gratia ini berbicara tentang keselamatan. Keselamatan dari Allah bagi manusia. Dan keselamatan itu merupakan bagian dari rencana Allah yang kekal. Keselamatan yang ditetapkan semuanya oleh Allah. Oleh sebab itu ada istilah ini saudara, sola gratia. Hanya anugerah Allah keselamatan itu. Keselamatan itu hanya anugerah Allah saudara. Hanya pemberian Allah yang cuma-cuma bagi umat manusia yang dipilihnya. Anugerah saudara. Seorang yang bernama Sudarmo dalam bukunya Kamus Istilah Teologia, dia berkata, anugerah adalah sesuatu yang baik yang diberikan walaupun si penerima itu tidak layak menerimanya dan tanpa jasa dari penerima itu. Jadi intinya apa saudara? Berbicara soal sola gratia, berbicara tentang anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan saudara. Dan kita harus sadar dan semua mengakuinya, bahwa anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada umat manusia adalah anugerah keselamatan. Memang ada beberapa pendapat pada ahli teologi yang berkata bahwa anugerah dari Tuhan itu bukan hanya anugerah keselamatan, tetapi banyak anugerah-anugerah lain yang Tuhan berikan kepada gerejanya, yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Oleh sebab itu saudara, kita sebagai anak Allah, sebagai umat Allah yang telah tertebus, sudah memiliki anugerah keselamatan itu. Apa yang akan kita lakukan saudara? Hanya berdiam diri? Tidak. Banyak ahli teologi yang berkata, anugerah keselamatan, anugerah yang lain yang umat manusia telah terima itu harus dihargai. Menghargai anugerah itu, menghargai anugerah keselamatan itu, menghargai anugerah-anugerah lain yang Tuhan berikan kepada umat manusia, khususnya anak-anak Allah. Timbul pertanyaan, bagaimana kita menghargai anugerah Allah itu? Beberapa buku saya baca saudara, banyak yang mengatakan salah satu cara yang paling utama dalam menghargai anugerah Allah itu adalah bersyukur. Bersyukur saudara. Bersyukur atas anugerah Allah itu. Baik itu anugerah keselamatan maupun juga anugerah di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga anugerah berkat-berkat Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Bahkan juga anugerah Allah terhadap gereja Allah yang ada di dalam dunia ini. Di hari ulang tahun GKPJ yang ke-63 ini, di ibadah ucapan syukur ini, saya ingin mengajak kepada saudara untuk merenungkan, membaca dan merenungkan dari Mazmur 65 secara singkat saudara. Tidak semua saya bahas perikop ini, tetapi melalui Mazmur 65 ini saudara, ada dua hal yang patut kita ketahui dan bagi saya merupakan berkat bagi saya, bahkan juga berkat bagi gereja-gereja. Apa itu saudara? Kalau saudara memperhatikan di dalam Mazmur 65 ini, Mazmur 65 ini sebenarnya disusun untuk ibadah ucapan syukur tertentu, ibadah persekutuan. Banyak penafsir berkata ini merupakan ibadah persekutuan. Apa yang terjadi di dalam puji-pujian ini? Memang lembaga Alkitab memberikan judul mengucap syukur atas berkat-berkat Allah, mengucap syukur atas pemberian Allah. Pemberian apa itu saudara? Tadi saya sudah katakan paling tidak ada dua saudara. Anugerah keselamatan, anugerah berkat-berkat yang memang dibutuhkan oleh manusia, oleh umat Allah selama masih hidup di dalam dunia ini. Kalau saudara memperhatikan di dalam Mazmur 65 ayat yang keempat ini saudara, saudara akan menemukan bahwa Allah mengampuni dosa mereka. Ada pengampunan. Tuhan menghapus dosa mereka. Saudara bisa baca di dalam ayat yang keempat. Bahkan di dalam ayat yang keenam bagian B dari Mazmur 65 ini,
Apa yang mereka katakan melalui puji-pujian ini? Ya Allah yang menyelamatkan kami. Ada pengakuan, kalau boleh saya katakan, pengakuan sola gratia. Pengakuan bahwa keselamatan itu hanya dari Allah, saudara. Hanya karena pemberian Allah kepada umatnya, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, tadi saya sudah katakan kepada saudara, anugerah keselamatan adalah anugerah yang terbesar yang pernah Allah berikan kepada umat manusia, umat pilihannya itu, saudara. Dan bukannya anugerah keselamatan, tetapi juga anugerah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saudara membaca seluruh perikop dari Mazmur 65 ini, saudara akan menemukan bagaimana orang-orang yang dipanggil oleh Allah mendekat ke pelatarannya, bagaimana Allah memanggil orang-orang datang ke rumahnya. Dan ketika mereka datang ke rumah Allah, firman Allah memberitahukan kepada kita di dalam Mazmur 65 ayat yang kelima, mereka memperoleh suatu sukacita yang besar. Mereka memperoleh suatu berkat yang luar biasa, saudara. Ketika mereka beribadah, ketika mereka menyembah Allah, ketika mereka berada di pelataran Tuhan, ketika mereka berada di rumah Tuhan, ada suatu kebahagiaan yang besar. Ada suatu sukacita yang besar ketika berada dekat Allah dan menikmati persekutuan dengan Dia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan bukannya itu, saudara. Kalau saudara baca juga perikop ini, seluruh ayat ini, khususnya ayat yang ke-6, 9, 10 sampai 14, saudara. Saudara akan menemukan bagaimana pemeliharaan Allah atas umatnya. Bahkan juga ayat yang ke-10 dan 14 memberitahukan kepada kita kebaikan-kebaikan Allah yang mereka terima sebagai umat Allah. Oleh sebab itu tidak heran, saudara, jika Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul mengucap syukur karena berkat-berkat Allah. Kalau saudara membaca seluruh perikop ini, Mazmur 65 di rumah, ketika selesai ibadah ini, saudara baca sekali lagi. Luar biasa. Luar biasa pemberian Tuhan itu. Luar biasa anugerah Tuhan itu kepada mereka, saudara. Saudara bisa tulis daftar-daftar berkat Allah yang mereka terima, luar biasa, begitu banyak, begitu berlimpah-limpah, saudara. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan gereja kita? Saya percaya kita semua sebagai keluarga besar GKPJ, saudara, sebagai gereja, kita juga sudah menerima berkat-berkat yang luar biasa itu. Oleh sebab itu, ingat apa yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah melupakan segala kebaikannya. Siapapun saudara yang sementara mendengarkan kebenaran firman Allah ini, Alkitab mengingatkan kita lagi, jangan lupa kebaikan-kebaikan Allah. Tidak ada alasan dan satu pun alasan yang bisa membuat saudara dan saya berkata, saya tidak pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan Allah. Saya tidak pernah mengalami kebaikan-kebaikan Allah. Tidak ada satu pun alasan, saudara. Begitu banyak kebaikan-kebaikan Allah yang sudah kita terima secara pribadi, saudara, secara berjemaat, bahkan gereja kita. Mazmur 9 ayat yang kedua juga berkata apa? Pemazmur berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tadi saya katakan dan firman Tuhan katakan, anak-anak Allah, setiap kita sudah begitu banyak menerima kebaikan-kebaikan Allah. Kebaikan-kebaikan Allah yang berlimpah-limpah, yang mungkin membuat kita tenang karena terlalu terbiasa, kita anggap itu biasa, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini memberitahukan kepada kita, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Di hari ulang tahun GKPJ yang ke-63 ini, tidak salah, saudara, jika saya ingin mengajak kepada saudara mundur ke belakang 13 tahun yang lalu. Ketika gereja kita merayakan ulang tahun GKPJ yang ke-50. Beberapa hari yang lalu, saudara, saya membaca buku tentang sejarah atau buku tentang perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-50.
Saya baca dari pertama sampai selesai, melihat foto-foto. Bahkan terpenting dari semuanya itu adalah saya melihat setiap kata sambutan yang diucapkan oleh orang-orang yang berkepentingan di dalam acara ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Allah. Apa yang mereka katakan, saudara? Kalau saudara punya buku ini, saudara, ya, di kantor saya masih banyak buku ini, saudara. Buku perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-50. Saya tertarik dengan beberapa kata-kata sambutan. Baik itu ketua panitia pada waktu itu, yaitu Bapak Joni Samad, ya. Ketua majelis Bapak Lukasim. Apa yang mereka katakan, saudara? Saya ingin mengutip apa yang mereka katakan. Saya ingin menyampaikan sekali lagi, saudara, apa yang mereka katakan 13 tahun yang lalu. Di usia gereja kita yang ke-50. Tema pada waktu itu adalah karena anugerahnya. Karena anugerahnya, saudara. Saya akan membacakan kata sambutan dari ketua panitia pada waktu itu. Karena anugerahnya, gereja kita bisa berdiri pada 50 tahun yang lalu. Karena anugerahnya pula, gereja kita bisa melalui berbagai gelombang kesulitan dan berkembang dengan baik. Kiranya dalam rangka merayakan HUT gereja kita yang ke-50 ini, kita boleh menghitung-hitung kembali akan semua anugerahnya bagi gereja kita. Bermula dari sebuah ibadah yang sederhana, Tuhan telah memberkati gereja kita sehingga pada saat ini memiliki gedung ibadah yang memadai. Ada sekolah bina kasih yang kita banggakan. Semua ini semata-mata adalah karena anugerahnya. Sekali lagi, saudara, Tuhan telah memberikan begitu banyak anugerahnya. Dan penutup dari kata sambutan ketua panitia pada waktu itu, Bapak Joni Samad, tidak tahu saudara masih ingat tidak, tapi dari kalimat yang akan saya sampaikan bagus sekali, saudara. Demikian bunyi kalimat ini. Gereja kita bisa menjadi gereja penerima anugerahnya dan sekaligus juga menjadi sarana penyaluran anugerahnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya, saudara, saudara mau sadari atau tidak sadari, mau mengakuinya atau tidak mengakuinya, gereja kita hingga saat ini dapat ada sebagaimana ada saat ini, semuanya itu karena anugerah Allah. Dan banyak anugerah Allah yang sudah dialami oleh gereja kita sepanjang beberapa puluh tahun ini. Bahkan dari ulang tahun yang ke-50 hingga pada ulang tahun kita, gereja kita pada 63 tahun ini. Apa yang dikatakan oleh ketua panitia pada waktu itu ingin memberitahukan kepada kita semua, mari kita menjadi penyalur anugerah Allah. Kita bukannya penerima anugerah Allah, tetapi juga menjadi penyalur anugerah Allah, saudara. Dengan kata lain, bersaksi, menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Demikian juga dengan ketua majelis pada waktu itu, Bapak Lukasim. Semuanya mirip, saudara. Tapi ada satu kalimat yang saya sangat ingin sampaikan kepada saudara. Dari begitu banyak yang mirip dikatakan oleh ketua panitia, ada kalimat yang berbunyi demikian dari ketua majelis. Yang lebih berharga lagi adalah banyak saudara-saudara yang melayani dan memberi persembahan. Dan kalimatnya ditutup dengan satu kalimat ini. Semua ini adalah anugerah Allah kepada gereja kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya kedua hambanya ini memberikan kata sambutan di hari ulang tahun gereja kita yang ke-50 ini. Bukan hanya berdasarkan tema gereja pada waktu itu, tapi suatu pengakuan, saudara. Pengakuan bahwa apa? Bahwa mereka dapat ada sebagaimana ada pada waktu itu. Gereja kita dapat ada sebagaimana ada pada waktu itu. Semuanya itu karena anugerah Allah. Hanya oleh karena anugerah Allah lah, maka gereja kita dapat ada 13 tahun yang lalu. Tidak salah jika hari ini juga saya ingin berkata kepada saudara, gereja kita di usia ke-63 ini sudah usia lansia, saudara. 63 tahun. Semua itu karena anugerah Allah. Bahkan terlebih dari semuanya itu, ketika saya menulis khotbah ini, saudara, saya teringat dengan Wisma Gracia yang ada di samping gereja kita, saudara. Gedung Gracia. Tuhan juga sudah anugerahkan kepada gereja kita. Saya percaya
Majelis memberikan nama gedung ini Gedung Gracia. Mengapa saudara? Karena majelis jemaat menyadari bahwa gedung ini dapat kita miliki karena anugerah Allah saudara, karena pemberian Allah. Bagi saudara yang terlibat di dalam proses pembelian ini, pengadaan ini tidak mudah saudara. Saudara bisa melihat bagaimana anugerah Allah yang luar biasa itu saudara. Oleh sebab itu saya ingin berkata kepada saudara sekali lagi melalui mimbar ini. Mari saudara, kita bersyukur. Bersyukur bukannya anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan saudara, tetapi juga bersyukur atas penyertaan Allah, anugerah penyertaan Allah, anugerah pertolongannya, bahkan berkat-berkatnya atas gereja kita saudara. Bersyukur. Kekuatan bersyukur itu luar biasa saudara. Kekuatan bersyukur itu bisa membuat orang bertahan. Bertahan di mana melewati masa-masa yang sulit. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah buku, di sana diceritakan, dituliskan bahwa sekarang banyak jemaat yang suka pindah-pindah gereja, tidak puas dengan gereja. Mengapa saudara? Salah satu penyebabnya karena sulit bersyukur atas gerejanya saudara. Tetapi dengan bersyukur atas gerejanya, itu membuat dia bisa bertahan berada di dalam gerejanya dan menjadi bagian di dalam gerejanya saudara. Sebagai hamba Tuhan saudara, dimanapun saudara berada saat ini sebagai keluarga besar GKPJ, saudara ingat akan hal ini. Bersyukur saudara. Bersyukur atas gereja kita. Hingga saat ini di usia 63 tahun saudara. Usia yang tidak mudah saudara. Bahkan Bapak Lukasin berkata di dalam kata sambutannya, kita melalui begitu banyak linangan air mata saudara. Mungkin beliau bisa merasakan bagaimana masa-masa gereja ini dimulai. Berkembang hingga di usia ke-50. Tidak sedikit linangan air mata saudara. Tetapi sekali lagi saudara, begitu banyak orang yang beliau katakan tetap setia melayani Allah, bahkan memberikan persembahan. Mengapa saudara? Mengapa mereka bisa bertahan? Karena mereka bersyukur. Bersyukur atas gereja mereka. Keluar dari hal ini saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat kehidupan rumah tangga, kehidupan suami istri. Apa yang terjadi dengan banyak suami istri rumah tangga saat ini? Perceraian saudara. Perceraian yang resmi atau perceraian yang tidak resmi. Salah satu penyebabnya adalah apa saudara? Mereka tidak saling bersyukur satu sama lain. Masing-masing melihat kekurangan, masing-masing melihat kelemahan. Melihat di luar begitu berkembang, di luar begitu baik suami A, istri A. Tetapi melihat istrinya, melihat suaminya tidak puas. Tidak bersyukur saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak bisa bertahan. Tidak bisa mempertahankan rumah tangga mereka saudara. Salah satu penyebabnya apa saudara? Salah satu penyebabnya karena mereka tidak bersyukur atas keberadaan mereka masing-masing. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya saudara, sebagai keluarga besar GKPJ, ketika kita memiliki ucapan syukur, kita bersyukur atas gereja kita saudara, maka saya percaya saudara akan bertahan hingga nanti saudara akan bertemu dengan satu acara ulang tahun gereja yang ke-75. Gereja yang pernah saya layani saudara, 3 tahun lagi usianya 100 tahun saudara. Saya mengharapkan bisa menghadiri acara 100 tahun gereja itu saudara. Ucapan syukur saudara. Ucapan syukur yang luar biasa atas gereja ini. Dan saya pun percaya saudara, gereja kita pun bisa melalui masa-masa itu. Hingga mencapai di usia 75 tahun di mana kita bisa melihat sekali lagi anugerah Allah. Bersyukur di usia 75 tahun. Bahkan mungkin kita tidak ada di usia 100 tahun, tetapi anak cucu kita bersyukur atas GKPJ. Yang mereka tidak melupakan juga orang-orang yang pernah membangun gereja ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur itu luar biasa saudara. Saya tertarik dengan sebuah bukan ilustrasi tapi kisah nyata saudara, di mana diceritakan oleh seorang dokter yang bernama Dr. J. Cronin. Dokter ini
Selain dokter medis, saudara, dia juga seorang penulis Kristen. Dia berkata demikian, ada rekan dokternya itu yang memberikan resep kepada pasien yang datang kepada dia. Apa penyakit pasiennya? Penyakit pasiennya ini adalah suka mengeluh. Penyakit pasiennya ini sakit akibat depresi dan frustrasi. Apa resep yang diberikan oleh dokter ini, saudara? Dia katakan, singkat cerita, sederhana aja. Dia membuat resep apa? Thank you, terima kasih. Dan resep ini harus dilakukan 6-8 minggu, saudara. Kalau resep dokter mungkin ya 1 minggu, saudara, atau mungkin 10 hari. Ini 6-8 minggu, saudara. Resepnya apa, saudara? Resepnya ada thank you, terima kasih. Ucapkan momen terima kasih ini dimanapun juga. Ketika ada momen yang indah, mari kita mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mengucap syukur, saudara. Terima kasih. 2 Timotius pasal 3, saudara. Di sana memberitahukan kepada kita keadaan manusia pada akhir zaman. Di dalam ayat yang kedua atau ayat yang ketiga disebutkan, salah satu ciri dari manusia akhir zaman itu adalah tidak tahu berterima kasih. Saudara, betapa pentingnya berterima kasih ini, saudara. Tadi pagi, saudara, saya mengirim video klip kepada grup majelis WA dan juga tim wilayah timur dan juga beberapa teman-teman yang lain. Karena video ini saya terima dari teman saya. Saya melihat video itu luar biasa, saudara. Di sana dikisahkan kisah nyata, saudara, disyuting secara langsung. Seorang anak kecil perempuan, mungkin usia 9 tahun, 10 tahun. Ayahnya sudah meninggal 22 bulan yang lalu kalau tidak salah. Ibunya meninggalkan dia dengan seorang adik. Dia bekerja begitu keras sampai setiap hari dia memikul barang di belakang punggungnya, saudara. Keranjang yang begitu besar dengan dimasukkan begitu banyak buah-buah. Setiap hari dia bekerja sampai tangannya luka, saudara. Bagi saya hal yang menarik apa, saudara? 2 kata yang diucapkan oleh anak ini ketika dia mendapatkan pemberian dari seorang bapak. Xie. Dan yang terakhir juga xie. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, begitu banyak orang yang saat ini, saudara, sudah lupa mengucapkan kata ini, saudara, xie. Saya percaya ketika kita masih kecil, saudara, dan saya pun mengalami hal itu. Ketika kita masih kecil, ada orang memberikan kita permen mungkin, atau memberikan kita ampau, saudara. Orang tua kita seringkali berkata, ingat, xie. Ucapkan terima kasih, saudara. Betapa pentingnya berterima kasih, saudara. Saya berusaha beberapa hari ini mencari apa lawan kata dari terima kasih. Saya menemukan bahwa lawan kata dari terima kasih adalah biasa saja. Saudara, biasa saja, saudara. Begitu banyak orang mengalami hal ini, biasa saja. Ketika mengalami berkat yang luar biasa di dalam kehidupannya, baik itu berkat rohani, berkat jasmani terutama, saudara, lupa berterima kasih. Menganggap semuanya itu biasa. Itu karena usaha saya, itu karena pekerjaan saya, itu karena kemampuan saya. Lupa, saudara, itu adalah anugerah Allah untuk mereka. Hari ini saya ingin mengajak kepada kita, saudara, sekali lagi untuk bersyukur. Dalam hal apa, saudara? Mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, bahkan anggota keluarga kita, melalui kesaksian yang sudah kita lakukan. Bahkan juga kepada gereja kita, saudara. Xie ucapan syukur kepada gereja kita, saudara. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, pengucapan syukur itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pengucapan syukur itu mempunyai pertolongan yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan syukur, saudara, ada kekuatan, ada pertolongan, saudara. Oleh sebab itu tadi saya katakan, mengapa banyak orang bisa bertahan melewati gelombang kehidupan mereka? Salah satu, saudara, yang terpenting, yang mungkin kita tidak pernah bayangkan adalah bersyukur, berterima kasih, saudara. Baru-baru ini saya membaca sebuah cerita, saudara, tentang
landak. Ya. Landak ini adalah binatang yang paling jelek, ya, paling pasif, binatang yang punya penglihatan yang juga paling jelek. Tetapi dikatakan landak ini bersyukur atas keberadaannya. Bagi orang yang melihat dia tidak suka dengan binatang landak ini. Mengapa saudara? Karena landak ini mempunyai duri-duri di tubuhnya itu ada kurang lebih, bagi landak yang kecil katanya ada 33.000 duri di tubuhnya saudara. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis buku ini saudara? Dia katakan landak ini bersyukur atas keberadaannya. Walaupun banyak orang tidak suka dengan dia, tubuhnya penuh dengan duri, bahkan menjauhi dia, tapi dia bersyukur untuk duri yang Tuhan karuniakan kepada dia, yang Tuhan berikan kepada dia. Untuk apa saudara? Supaya dia bisa menjaga dirinya, dia bisa berlindung dari serangan binatang yang lebih ganas dari dia. Dia bersyukur saudara, sehingga landak bisa bertahan tetap hidup saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bersyukur saudara, bersyukur. Apakah saat ini kita sebagai keluarga besar GKPJ, kita bersyukur atas keberadaan kita? Keberadaan kita berada di tengah-tengah keluarga besar GKPJ, atau menjadi bagian dari keluarga besar GKPJ ini saudara. Tadi saya katakan ketua panitia hari ulang tahun gereja kita yang ke-50 13 tahun yang lalu berkata, sekali lagi mari kita menghitung anugerah Allah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menghitung lagi anugerah Allah. Itu kata Bapak Joni sama 13 tahun yang lalu. Hari ini juga saudara, saya ingin mengajak kepada saudara, mari kita menghitung juga berkat Allah, penyertaan Allah, pertolongan Allah, anugerah Allah atas gereja kita, atas diri kita saudara, sepanjang 13 tahun ini saudara. Matthew Henry berkata, ketika kita datang kepada Tuhan bersyukur kepada Dia, kita harus menyempatkan diri kita untuk menoleh ke belakang. Apa yang terjadi sebelum saat ini, itu bisa kita ceritakan. Yang sebagaimana pemazmur katakan di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua, aku ingin menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Saudara yang saya kasih dan Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada saat ini, banyak kebaikan Allah yang sudah kita terima, banyak anugerah Allah yang sudah kita rasakan, alami, miliki di dalam kehidupan kita. Mari kita hargai saudara. Dengan apa? Bersyukur, menikmati berkat Allah itu, menikmati anugerah Allah itu. Dan bukannya itu saudara, saya tertarik dengan seorang hamba Tuhan saudara, teman saya beberapa puluh tahun yang lalu. Dia juga menulis begitu banyak buku. Dia berkata demikian, apakah itu mengucap syukur? Dia berkata, mengucap syukur adalah wujud iman terhadap janji Allah. Dia memberikan yang baik kepada orang yang dikasihinya. Itulah mengucap syukur, wujud dari iman terhadap janji Allah. Memang Alkitab banyak teguran, banyak perintah saudara. Tetapi seringkali ketika ada perintah ada juga janji Allah saudara. Janji Allah yang luar biasa saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Dan beliau pun berkata, hamba Tuhan ini berkata, bersyukur harus bertumbuh. Apa yang dia masukkan saudara? Bahwa sekarang banyak orang Kristen itu hanya bersyukur karena berkat Allah. Hanya karena itu aja. Tetapi dia katakan jangan berhenti sampai di sana. Kita bersyukur bukan hanya karena berkat Allah, tetapi kita bersyukur karena kita mendapatkan diri Allah sendiri. Jadi artinya apa saudara? Bahwa jangan kita hanya bersyukur karena berkat materi yang kita terima, tetapi kita lupa si pemberi berkat itu, Allah. Yang ingin dia katakan adalah apa? Bahwa ketika kita hanya bersyukur karena berkat-berkat Allah, maka di dalam perjalanan kehidupan kita akan menuju ke suatu puncak yang namanya puncak anti syukur. Mengapa saudara? Dia mengutip seorang yang bernama Hendrik Nouwen.
Hendrik Nomong ini menulis sebuah buku Hati yang Penuh Syukur. Hendrik Nomong ini berkata demikian, bahwa hidup ini tidak lain adalah serangkaian dari perjalanan kehilangan. Serangkaian dari perjalanan kehilangan. Apa yang ingin dia katakan, saudara? Hari ini saudara dan saya menerima berkat Tuhan. Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai pedagang, atau sebagai apa saja, kita menerima sesuatu. Tetapi tidak selamanya, saudara, sesuatu itu kita miliki. Karena itu adalah titipan dari Tuhan. Dan titipan itu bisa tiba-tiba hilang, saudara. Hilang dari kehidupan kita. Apakah itu materi atau non-materi. Dan kalau kita hanya bersandar kepada hal itu, maka suatu saat pun kita akan hilang. Kehilangan diri kita, identitas kita sebagai murid Tuhan. Yang ingin dia katakan adalah apa, saudara? Yang ingin saya katakan juga kepada saudara apa? Banyak orang hanya ingin berkat Allah, tetapi tidak mau Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang ingin hanya berkat Allah, tetapi tidak mau menerima perkataan Yesus. Tidak mau menerima Yesus, saudara. Saudara, saya ingin mengajak kepada kita hari ini. Mari kita bersyukur, saudara. Bukan hanya karena berkat Allah atas gereja kita, atas diri kita pribadi, saudara. Tetapi kita bersyukur karena kita menerima diri Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita, yang membuat kita yakin dalam menjalani kehidupan ini. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, saya tertarik dengan tiga buah kalimat, saudara. 3 buah kata. Dia katakan demikian. Kunci kehidupan itu sebenarnya ada 3. Jalani, nikmati, dan juga syukuri. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, inilah yang harus kita miliki, saudara. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita jalani kehidupan itu. Jalani gracia itu. Nikmati gracia itu. Syukuri gracia itu, saudara. Sehingga saya percaya saudara bisa bertahan sebagaimana yang saya katakan tadi, saudara. Saya percaya kita ingin supaya hidup kita senantiasa menjadi berkat, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara, mari kita mensyukuri hidup itu. Jalani hidup itu, nikmati hidup itu, syukuri hidup itu. Saya seringkali berkata kepada orang-orang tertentu yang saya tahu begitu banyak berkat Allah yang mereka miliki. Baik di tempat ini maupun di tempat lain, di beberapa tempat yang pernah saya kunjungi. Saya ingatkan kepada mereka, nikmati berkat Tuhan. Mengucap syukur atas berkat Tuhan itu. Bisa terjadi suatu saat saudara tidak akan pernah bisa menikmati berkat Tuhan itu lagi. Bahkan tidak akan punya kesempatan bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dan Tuhan Yesus, mari saudara kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara masih ingat sebagai penutup, saudara, kisah tentang 10 orang kusta yang dicatat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 hingga 19. Apa yang terjadi dengan kisah 10 orang kusta ini? Yang mungkin bagi saudara sudah tahu kisah ini. Bahkan seringkali saudara baca kisah ini, bahkan saudara ajarkan kisah ini. Kalau saudara adalah guru sekolah minggu, saudara ini mengajarkan kepada kita apa, saudara? Tentang bersyukur. Ini mengajarkan kita tentang berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saudara baca di dalam kisah ini, saudara, Lukas 17 ayat yang ke-17. Lukas di sana memberitahukan kepada kita apa? Tuhan berkata, bukankah yang sembuh itu 10 orang? Di manakah yang ke-9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali kepada Allah untuk memuliakan Allah? Kata-kata Tuhan Yesus ini mengingatkan saya, mengingatkan saudara semua, bahwa kita tidak lebih baik, kalau boleh saya katakan, saudara, mudah-mudahan tidak seperti itu. 9 orang kusta itu sudah menerima berkat jasmani, tetapi mereka lupa bersyukur menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Ada satu orang Samaria, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah orang asing itu. Dia datang
berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Dia, bersyukur kepada Allah. Dan akhirnya saudara, orang asing ini, orang Samaria ini, bukannya menerima berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani. Sehingga Tuhan berkata kepada dia, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di hari ulang tahun GKPJ yang ke-63 ini, apa yang ingin saya katakan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala saudara, mari kita bersyukur saudara. Bersyukur atas keberadaan kita di gereja ini, di gereja kita ini, dan kita bersyukur masih ada di dalam bagian gereja ini. Saya ingin menutup dengan apa yang dikatakan oleh almarhum Bapak Pendeta Yohanes Chen di buku ini saudara. Dia katakan, mari kita membangun gereja kita dengan dua hal. Yang pertama dia katakan kesehatian. Yang kedua dia katakan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, jika hari ini Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi merenungkan akan kasih setia Allah, akan anugerah Allah kepada kami secara pribadi, bahkan juga sebagai jemaat Allah, bahkan juga terhadap gereja kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan sebagai gereja GKPJ, sebagai keluarga besar GKPJ, hari ini kami diingatkan lagi untuk bersyukur. Bersyukur atas penyertaan Allah, atas gereja kami, GKPJ ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.